Kamu pernah nggak ngerasa seperti dicintai, tapi selalu capek sendirian? Seolah-olah kamu punya seseorang, tapi di saat yang sama, kamu juga merasa sendiri. Kamu berusaha menjaga hubungan ini tetap utuh. Kamu kasih perhatian. Kamu kasih waktu. Kamu kasih perasaan. Tapi semakin kamu memberi, semakin kamu merasa kosong. Dan mungkin, ini kenyataan yang paling sulit diterima. Selama ini, kamu nggak pernah benar-benar dicintai. Kamu cuman dipakai. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah untuk kamu dengar. Karena semuanya nggak selalu terlihat buruk. Dia kadang perhatian, kadang manis, kadang membuatmu merasa berarti. Dan momen-momen itu cukup untuk membuatmu bertahan. Cukup untuk membuatmu berpikir, dia sebenarnya peduli, cuma mungkin belum siap. Jadi kamu memberi waktu, kamu memberi pengertian, kamu memberi kesempatan. Lagi dan lagi, kamu mulai menyesuaikan diri, mulai memahami dia lebih dalam, mulai mengabaikan hal-hal yang sebenarnya menyakitimu, karena kamu percaya cinta itu butuh perjuangan, dan kamu memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu yakin semua ini akan jadi baik-baik saja. Padahal, yang berubah hanya harapanmu, bukan dia. Sekarang kita lihat tanpa ilusi. Hubungan ini tidak pernah seimbang. Dari awal, kamu yang lebih banyak memberi. Kamu yang lebih peduli. Kamu yang lebih sabar. Kamu yang lebih takut kehilangan. Dan dia tahu itu. Dia tahu kamu akan tetap ada. Dia tahu kamu akan mengerti. Dia tahu kamu tidak akan pergi. Dan tanpa sadar, itu membuat dia tidak perlu berusaha. Dia tidak perlu memperjuangkan kamu. Tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena kamu sudah memberikan semuanya. Tanpa dia harus meminta. Dan di titik itu, kamu berhenti menjadi pasangan. Kamu berubah menjadi tempat nyaman. Tempat dia datang saat butuh. Tempat dia pergi tanpa rasa bersalah. Ini bukan cinta. Ini ketidakseimbangan yang kamu toleransi terlalu lama. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa ini normal. Padahal, ini tidak pernah normal. Coba kamu jujur sama diri sendiri. Siapa yang selalu memulai percakapan duluan? Siapa yang selalu nunggu balasan? Siapa yang overthinking tiap dia berubah sedikit saja? Kamu. Siapa yang selalu minta maaf duluan? Bahkan saat kamu yang disakiti, kamu. Siapa yang selalu mencoba memahami, sementara dia tidak pernah benar-benar mencoba mengerti kamu? Kamu. Kamu hafal cara dia berubah mood. Kamu hafal cara dia menjauh. Kamu hafal kapan dia butuh kamu. Tapi dia bahkan nggak sadar kalau kamu sudah berkali-kali terluka. Dan kamu tetap bertahan. Karena setiap kali dia kembali, sedikit lebih hangat, sedikit lebih peduli, kamu berharap, mungkin kali ini dia akan berubah. Tapi tidak. Itu hanya cukup untuk membuatmu tetap tinggal. Bukan untuk membuatmu benar-benar dicintai. Dan tanpa kamu sadari, kamu hidup dari potongan-potongan kecil perhatian. Padahal kamu pantas mendapatkan keseluruhan. Sekarang bagian yang lebih jujur lagi. Kenapa kamu tetap bertahan? Bukan karena dia luar biasa, tapi karena kamu sudah terlalu dalam. Kamu sudah memberi banyak waktu, banyak energi, banyak perasaan. Dan kamu takut, kalau kamu pergi sekarang, semua itu sia-sia. Ini yang disebut terlanjur. Dan terlanjur sering menjebak kita di tempat yang salah. Kamu mulai berpikir, ya udahlah, dijalanin aja. Padahal jauh di dalam, kamu tahu ini bukan yang kamu butuhkan. Tapi kamu takut mulai lagi dari nol. Takut sendirian. Takut tidak menemukan yang lebih baik. Jadi, kamu memilih bertahan di sesuatu yang jelas-jelas tidak cukup. Dan itu perlahan menghancurkan kamu dari dalam. Kamu mulai berubah. Kamu jadi lebih sering overthinking. Lebih sering merasa tidak cukup. Lebih sering menyalahkan diri sendiri. Kamu mulai kehilangan percaya diri. Bukan karena kamu lemah,
tapi karena kamu terus berada di tempat yang tidak pernah membuatmu merasa cukup. Kamu menahan kata-kata yang ingin kamu ucapkan, menahan emosi yang ingin kamu keluarkan, karena kamu takut. Kalau kamu terlalu jujur, dia akan pergi. Jadi, kamu diam. Dan semakin lama kamu diam, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Ini bukan cinta yang menyakitkan secara langsung. Ini cinta yang mengikis kamu perlahan, tanpa teriak, tanpa drama besar. Tapi dalam diam, kamu hancur sedikit demi sedikit. Dan ini kebenaran yang paling pahit. Dia tidak mencintaimu seperti kamu mencintainya. Mungkin dia peduli, mungkin dia nyaman, mungkin dia suka kehadiranmu. Tapi itu bukan cinta yang utuh. Karena cinta yang utuh tidak membuatmu merasa sendirian di dalam hubungan. Cinta yang utuh tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Cinta yang utuh tidak membuatmu lelah setiap hari. Kalau kamu terus merasa harus berjuang sendirian, itu bukan hubungan. Itu perjuangan satu arah. Sekarang jawab ini tanpa bohong ke diri sendiri. Kalau kamu berhenti berusaha hari ini, berhenti menghubungi duluan, berhenti mengalah, berhenti memperjuangkan, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan datang mencarimu? Atau semuanya akan diam begitu saja? Karena kalau semuanya berhenti, itu berarti selama ini kamu tidak pernah benar-benar dipilih. Kamu hanya tersedia. Dan ada perbedaan besar antara dipilih dan digunakan karena ada. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah dia mencintaimu? Tapi, kenapa kamu terus bertahan di tempat yang jelas tidak mencintaimu dengan cara yang benar? Karena semakin lama kamu di sini, semakin kamu mengajarkan dirimu sendiri bahwa diperlakukan setengah-setengah itu cukup. Padahal, kamu pantas lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Dan mungkin, alasan kamu belum menemukan cinta yang benar bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu masih memberikan segalanya kepada orang yang bahkan tidak pernah berniat memiliki kamu sepenuhnya. Jadi, kamu mau terus bertahan sampai benar-benar kehilangan dirimu? Atau akhirnya berani pergi dan menemukan seseorang yang tidak hanya membutuhkanmu, tapi benar-benar memilihmu? Dan ini yang harus kamu pikirkan. Kalau kamu terus tinggal di sini, apakah kamu sedang memperjuangkan cinta? Atau hanya menunda kenyataan bahwa kamu memang tidak pernah dicintai?